Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ketemu kembali dengan pelajaran kimia. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, tak kurang satu apapun. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana sampai saat ini kita semua masih sehat dan insya Allah mudah-mudahan tidak akan terkena wabah penyakit COVID-19 ini, asal kita semuanya tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap menjaga kebersihan, jaga jarak, olahraga yang cukup, dan istirahat yang cukup. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah akan selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Mudah-mudahan pembelajaran kita akan berjalan dengan lancar dan kalian mudah memahaminya serta akan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita sampai pada pertemuan yang ke-7 dari bab 2, yaitu bab reaksi redoks dan elektrokimia. Namun kita pada hari ini masih tetap pada elektrokimia, melanjutkan pelajaran yang kemarin atau melanjutkan tentang pembahasan yang kemarin. Baik, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti setelah selesai pelajaran diharapkan kalian bisa mendefinisikan apa potensial sel standar. Kemudian yang kedua, setelah mendefinisikan, kalian mampu menghitung potensial sel volta atau potensial sel dari suatu reaksi redoks. Kemudian yang ketiga, menyebutkan urutan deret volta atau yang dikenal dengan deret elektrokimia. Kemudian yang keempat, setelah tahu rumusnya, kalian mampu menghitung atau menyelesaikan soal-soal tentang sel volta. Kemudian yang kelima, meramalkan suatu persamaan reaksi itu atau meramalkan apakah reaksi itu berlangsung spontan atau tidak spontan dengan data yang diberikan. Kemudian selanjutnya kita sampai pada aplikasinya, yaitu menyebutkan jenis-jenis dari sel volta beserta contohnya. Jadi itu ya nanti yang ingin kita capai. Oke, baik. Kita kemarin sudah sampai pada sel volta. Bagian-bagiannya, fungsinya, proses kerjanya, hingga dihasilkan suatu energi listrik atau yang disebut dengan E-cell. Nah, dalam ilmu fisika disebut dengan GGL atau gaya gerak listrik yang satuannya adalah volt. Kemudian seberapa besar sih energi listrik yang dihasilkan dari suatu sel volta? Tentu kita ingin mengetahui, dan itu pun nanti tergantung pada macam-macam elektroda yang digunakan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama nanti kepada bahasan tentang potensial sel ya. Oke. Kita lihat. Potensial sel standar. Kemarin sudah dijelaskan bahwa adanya elektron yang dilepas oleh seng itu akan mengalir lewat sirkuit luar menuju ke katoda.
Nah, terjadi beda muatan atau terjadi beda potensial, maka disitulah listrik akan timbul. Di penjelasannya seperti ini. Adanya arus listrik yang berupa aliran elektron pada sel volta tadi itu disebabkan oleh adanya beda potensial antara kedua elektroda. Nah, inilah yang disebut dengan potensial sel atau E-sel, atau disebut dengan gaya gerak listrik, atau disingkat dengan GGL, atau electromotive force atau EMF. Dalam ilmu fisika itu istilah-istilah itu sebenarnya sama ya. Oke. Selanjutnya, potensial sel yang diukur pada keadaan standar, yaitu keadaan dimana diukur pada suhu 25 derajat Celcius, konsentrasinya itu 1 molar, tekanannya itu 1 atmosfer. Itu disebut potensial sel standar karena diukur pada keadaan standar. Nah, sebagai elektroda pembandingnya biasanya yang digunakan adalah hidrogen atau elektroda hidrogen, yang mana elektroda hidrogen ini harganya dianggap dengan 0. Nah, kalian perhatikan gambarnya ini ya. Ini M. Ini elektroda yang akan diukur potensialnya. Kemudian ini pasti dihubungkan dengan atau digandengkan dengan hidrogen. Kan tadi hidrogen dianggap nilainya 0. Jadi ketika nanti ada angka di jarum voltmeter ini, maka tentu ini adalah kepunyaan M atau kepunyaan logam ini. Nah, itulah yang disebut dengan potensial sel dari suatu elektroda. Cu misalnya. Ini Cu. Di sini hidrogen. Karena ini sudah 0, maka nanti selisih dari beda potensial yang terjadi yang ditunjuk oleh jarum voltmeter ini itu adalah kepunyaannya Cu. Nah, seperti itu. Jadi semua logam yang terukur dalam elektroda standar itu dihubungkan dengan elektroda hidrogen sebagai elektroda pembanding. Nah, angka yang terlihat itulah yang menjadi potensial sel dari suatu elektroda. Seperti itu. Nah, ini penjelasannya tadi. Untuk menentukan potensial elektroda, digunakan elektroda hidrogen sebagai elektroda standar. Maka nilai yang ditunjukkan oleh jarum voltmeter adalah nilai dari potensial elektroda tersebut. Oke. Nah, sekarang potensial sel itu sendiri atau E-sel dari suatu rangkaian sel volta itu nilainya sama dengan selisih dari kedua elektroda. Nah, menurut kesepakatan, potensial elektroda standar itu mengacu pada potensial reaksi reduksi, bukan reaksi oksidasinya ya, karena yang lebih besar biasanya nanti katodanya. Oke, dengan rumus E0 sel dari suatu sel volta itu atau dari suatu rangkaian elektroda itu sama dengan berapa E0 sel yang dipakai pada katoda atau berapa E0 sel katodanya dan berapa E0 sel anodanya. Secara matematika E0 sel dari suatu rangkaian sel volta itu sama dengan E0 sel katoda dikurangi E0 sel anoda. Kenapa katoda? Karena biasanya E0 sel pada katoda itu lebih besar. Nah, kalau E0 sel dari suatu rangkaian sel sel volta itu berharga positif, maka reaksi itu dikatakan berlangsung atau reaksinya berlangsung secara spontan atau ada energi listrik yang dihasilkan. Tetapi ketika E0 selnya berharga negatif, maka dikatakan reaksi tidak berlangsung spontan atau reaksi tersebut tidak berlangsung ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa melihat nanti reaksi mana yang berlangsung dengan melihat E0 sel dari suatu rangkaian sel voltanya. Oke, selanjutnya kita lihat lanjutan dari yang tadi ya. Kespontanean suatu reaksi dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoksnya.
penjelasannya yang tadi, nilai potensial reaksi redoks sama dengan nilai potensial selnya. Kalau ada suatu persamaan reaksi redoks, berapa enol sel dari reaksi redoks itu ternyata nilainya sama dengan nilai potensial reaksi sel tersebut atau nilai potensial selnya. Seberapa? Ya, rumusnya seperti tadi, yaitu selisih antara potensial reduksi, karena reduksi itu di katoda, maka rumus tadi bisa E0 katoda dikurangi dengan E0 anoda, atau boleh selisih antara potensial reaksi reduksinya dikurangi dengan potensial reaksi oksidasinya. Nah, disebutkan suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan atau ke arah pembentukan produk apabila potensial reaksinya bernilai positif. Nah, maka dari sini ada yang disebut dengan deret keaktifan logam atau biasa disebut dengan deret volta atau deret elektrokimia. Nah, apa maksudnya deret itu? Itu adalah urutan unsur-unsur logam pada tabel potensial elektroda standar yang mana nanti berurutan sesuai dengan nilainya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, apa maksudnya dibuat deret ini? Nah, deret ini sebenarnya akan memudahkan kita atau memberikan informasi tentang kereaktivitasan unsur logam dalam suatu reaksi redoks. Nah, dari pengukuran dengan elektroda hidrogen tadi, maka didapatlah angka-angka ini pada tabel ini, kemudian diurut. Ternyata di sini ada beberapa nilai yang di bawah 0, nih hidrogennya di sini nih. Kurang dari hidrogen dan ada yang ada di atasnya. Seperti itu ya. Jadi nanti akan didapat urutan logam seperti ini. Dari litium, kalium, barium sampai nanti ke emas. Dari kiri ke kanan nilainya akan semakin besar. Nah, mulai dari litium itu lebih negatif dibanding K lebih negatif dibanding Ba, atau dengan kata lain makin ke kanan ini makin positif. Seperti itu. Oke. Bisa juga diartikan seperti ini. Deret elektrokimia atau deret volta adalah urutan logam-logam ditambah dengan hidrogen karena dia sebagai pembanding ya, berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Jadi dari kiri ke kanan itu semakin naik. Umumnya deret volta yang sering dipakai adalah yang ini tadi, yang ada di gambar tadi, dari Li sampai ke Au. Kemudian bisa dijelaskan pada deret volta, unsur logam dengan potensial elektroda lebih negatif ditempatkan di bagian kiri. Kalian lihat tadi Li ya kan? Li di sini itu nilainya lebih negatif dibanding dengan K dari tabel itu ya. Sedangkan unsur dengan potensial elektroda yang lebih positif biasanya ditempatkan di bagian kanan. Nah, penjelasannya apa dari kedudukan itu? Semakin ke kiri kedudukan suatu logam dalam deret tersebut, maka logam itu semakin reaktif atau semakin mudah melepas elektron. Dengan kata lain, kalau dia melepas elektron, maka bisa juga disebut semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, karena dia mengalami reaksi oksidasi, maka dikatakan logam itu merupakan reduktor yang semakin kuat kalau dia semakin negatif atau semakin mudah melepas elektron atau semakin ke kiri. Sebaliknya, semakin ke kanan kedudukan suatu logam dalam deret tersebut, maka logam akan semakin kurang reaktif atau semakin sulit melepas elektron. Nah, kalau dia makin sulit melepas elektron, berarti apa kebalikannya? Makin mudah menangkap elektron atau menarik elektron.
Nah, dengan kata lain, dia makin mudah mengalami reaksi reduksi. Sehingga logam tersebut merupakan oksidator yang semakin kuat kalau nilainya semakin besar. Tuh. Oke, selanjutnya kita lihat ini ada cara menghafal deret volta ya. Macam-macam kalian bisa buat sendiri hafalan supaya nanti bisa menghafal. Apa tujuannya menghafal deret volta itu? Tujuannya nanti di samping kita bisa melihat logam mana yang lebih mudah mengalami reaksi reduksi, mana yang lebih mudah mengalami oksidasi dengan penjelasan tadi, maka kita juga bisa meramalkan apakah suatu reaksi redoks itu berlangsung spontan atau tidak, atau suatu sel volta atau rangkaian sel volta itu bisa menghasilkan listrik atau tidak. Dengan penjelasan tadi, yaitu makin ke kanan makin mudah mengalami reaksi reduksi. Artinya kalau dua logam disandingkan, misalnya Al dan Mn. Nah, ini mana yang harus mengalami oksidasi? Tentu Al, sedangkan Mn-nya mengalami reduksi. Nah, kalau dia dibuat suatu elektroda, mana yang berfungsi sebagai katoda, mana yang berfungsi sebagai anoda? Kalau Al dengan Mn. Nah, kalau Al lebih negatif berarti Al-nya yang sebagai anoda, sedangkan Mn-nya sebagai katoda. Kalau terbalik bagaimana? Ya tidak akan menghasilkan energi listrik atau reaksinya tidak akan berlangsung spontan. Kalau dia dipasangkan dalam suatu sel volta, maka kedua elektroda itu tidak akan pernah menghasilkan listrik. Jadi seperti itu. Fungsi dari menghafal deret volta itu yaitu seperti itu. Di samping kita bisa melihat mudah tidaknya suatu elektroda itu mengalami reaksi reduksi atau oksidasi, kita juga bisa meramalkan reaksi itu berlangsung spontan atau tidak, atau bagaimana membuat sel volta supaya menghasilkan listrik. Nah, untuk itu bisa juga dihafal dengan cara seperti kalian gimana caranya supaya mudah. Nah, itulah yang disebut dengan jembatan keledai sel volta ya. Nah, kalau di sini contohnya seperti ini, lilin kecil banyak cahayanya. Nah, Mang Ali minta sengkrum permainan CD atau kaset. Koko nih senangnya PBH, cucu Ahok agan minta emas. Penjelasannya gimana? Nah, seperti ini. Artinya kata-kata ini bisa dibuat suatu rangkaian kalimat yang saling sambung menyambung hingga akhirnya kalian mudah menghafal. Atau kalau ibu dulu itu menghafalnya seperti ini. Lihat kalau bapak camat nanti mangkat, alam mana zaman krum federal CD kadmium niscaya Sunan Pakubuwono hancur, cukup hilang HG ya, angan-angan putri air. Nah, jadi kalimat itu bersambung sehingga kita dengan menghafal satu kalimat saja sudah bisa menghafal deret-deret volta tersebut. Seperti itu cara menghafalnya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Diketahui potensial suatu elektroda perak dan tembaga. Yang pertama AG 0,8 volt, CU 0,34 volt. Tulis diagram sel volta yang dapat disusun dari kedua sel tersebut. Nah, ini fungsi dari kita mengetahui potensial sel dari suatu elektroda. Mana yang lebih negatif itu harus diletakkan sebagai anoda, yang lebih positif harus diletakkan sebagai katoda. Sehingga nanti pada pembahasannya, oh diagram selnya seperti ini. Ternyata yang lebih negatif atau yang lebih kecil nilainya adalah tembaga. Sedangkan perak lebih besar, 0,38 lebih kecil dibanding dengan 0,8. Maka yang dibuat sebagai anoda atau yang di sebelah kiri ini adalah tembaganya, Cu. Ini tadi garis pemisah fasa dari padat dengan aqueous.
Cu menjadi Cu2+, dari 0 menjadi 2 naik. Ini mengalami reaksi oksidasi karena lebih kecil nilainya. Jadi harus ditaruh di sebelah sini atau sebagai anoda, sedangkan Ag-nya harus ditaruh di sebelah kanan sebagai katoda. Nah, kalau dibalik bagaimana, Bu? Ag-nya di sini, Cu-nya di sini. Reaksi sel volta ini tidak akan pernah menghasilkan energi listrik. Jadi kalau nanti diberikan macam-macam elektroda dengan nilai N0 selnya, kalian harus pilih. Kalau misalnya disuruh buat rangkaian sel voltanya, harus dipilih mana yang sebagai anoda, mana yang sebagai katoda. Ibu ulangi, kalau ada seperti ini, lihat ininya, nilainya yang lebih kecil selalu ditaruh di bagian anoda, yang lebih besar katoda. Atau kalau kalian hafal deret voltanya, misalnya ibu taruh ada 2 elektroda Ag dan Cu, buat sel voltanya, diagram sel voltanya tanpa harus melihat nilai ini. Kalau kalian hafal deret voltanya dengan menghafal seperti apalah metode kalian, buatlah jembatan keledai sehingga nanti mudah menghafalnya, maka tidak perlu angka ini untuk mengetahui. Yang penting kita tahu mana yang lebih kiri dan mana yang lebih kanan. Yang lebih kiri itulah yang nantinya harus ditaruh sebagai anoda, yang lebih ke kanan ditaruh sebagai katoda. Jadi seperti itu. Maka nanti reaksi selnya akan menghasilkan nilai yang positif. Tentukan potensial standar sel tersebut. Nah, kalau kita hitung katoda min anoda, jangan mengganti-ganti nilai dari katoda, N0 sel katoda dan N0 sel katoda dari suatu tabel kalau masukkan ke rumus ini ya. Nah, kalau kita buat katodanya kan 0,8, anodanya 0,34. Maka akan dihasilkan N0 sel sebesar plus 0,46 volt. Harganya positif. Nah, kalau positif tadi dikatakan reaksi ini akan berlangsung atau berlangsung spontan kalau itu reaksi redox. Kalau reaksi sel voltanya nanti akan dihasilkan energi listrik sebesar 0,46 volt. Artinya apa? Kita bisa membuat, terserah kita mau membuat berapa volt yang ingin kita hasilkan. Misalnya pilih aja elektrodanya yang ada di dalam tabel. Oh, saya ingin membuat selisihnya sekian, jadi bisa dipilih nanti. Kalau kita sudah paham cara membuat atau merangkai suatu sel volta. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, tuliskan pula reaksi setengah selnya dan dilanjutkan dengan reaksi sel secara keseluruhannya. Nah, penjelasannya seperti ini. Reaksi setengah selnya dan reaksi selnya. Yang pertama, pada katoda. Kamu lihat atau kamu ingat, di katoda itu selalu merupakan tempat terjadinya reaksi reduksi. Jadi elektron selalu ditangkap. Penulisan elektron selalu sebelum tanda panah. Nah, karena di reduksi ini ada Ag, maka tulislah seperti ini. Ag plus elektron menjadi Ag sesuai dengan ininya ya. N0-nya sama dengan plus 0,8 volt. Kemudian di anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Nah, Cu dari 0 menjadi Cu2+, elektron dilepas. Ingat, Ibu ingatkan sekali lagi, ini seringkali kalian keliru. Kalau oksidasi, ditulisnya oksidasi, tapi elektronnya ada di sebelah sini. Salah ya. Kalau oksidasi, elektronnya selalu ada di sebelah kanan. N0 selnya sama dengan min 0,34 volt. Kenapa min? Karena reaksi ini dibalik. Kalau ini kan Cu2+ plus 2 elektron, nilainya 0,34. Kalau dalam suatu persamaan reaksi itu dibalik, maka harga atau tanda dari N0 selnya itu juga harus dibalik. Yang tadinya plus menjadi min 0,34. Nah, kemudian reaksi selnya seperti apa? Ya tinggal menjumlah Ag plus
plus Cu, yang di sebelah kiri semuanya sebelah kiri. Nah, tapi nanti di sini kalian bisa harus dibuat persamaan reaksi setaranya ya. Seperti ini, coba kita lihat. Nah, ini reaksi setaranya. Ini kan reaksi setara itu kemarin waktu persamaan reaksi redoks, elektron yang ditangkap harus sama dengan elektron yang dilepas. Jadi nanti ini dikalikan 2, ini bisa dikalikan dengan 2. Coba ini kalikan dengan 2, ini jadi 2. Nah, nanti ini jadi 2. 2 supaya setara persamaan reaksi redoksnya ya. Jadi 2 di situ. Nah, kalaupun teh ini dikalikan 2, E0 selnya itu tidak usah dikalikan dengan 2. Jadi karena E0 sel ini adalah nilai intrinsik bahan ya. Nilai intrinsik bahan itu nilai yang bawaan atau nilainya memang sudah segitu, yang tidak tergantung pada jumlahnya. Lain dengan massa. Kalau massa 2 sendok dengan 1 sendok itu ya massanya berubah. Tapi kalau E0 sel ini bukan nilai ekstrinsik, tapi nilai intrinsik. Nilai yang memang dari sananya seperti itu. Jadi tidak tergantung pada jumlah. Jadi ini dibuat 2 ya. Untuk membuat persamaan reaksi ini setara. Seperti ini. Jadi nanti bisa langsung setara. Nah, ininya tetap nilainya 0,46 volt. Nah, kalau pakai rumus ini itu tidak usah diganti-ganti nilainya ini. Kalau yang 0,4 punyanya anoda ya tetap positif. Ini kan pengurangan dari rumus ini. Tapi kalau mau pakai persamaan reaksi menghitungnya ini harus dirubah. Kalau dibalik ya nilainya dibalik. Tapi kalau dikalikan dengan 2, nilainya tidak usah dikalikan dengan 2. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kalian paham bagaimana cara menyelesaikan tentang soal-soal dari sel volta. Nah, ini ada contoh soal yang kedua ya. Nah, ini baru yang kedua. Periksalah apakah reaksi berikut dapat berlangsung. Cu2+ plus Fe menjadi Fe2+ plus Cu. Kemudian persamaan reaksi yang kedua, Ni plus Zeng 2+ menjadi Ni2+ plus Zeng. Nah, caranya memeriksa ini ada perintahnya. Gunakan reaksi sel atau E0 sel tadi. Nah, untuk itu kalian lihat nanti di tabel berapa E0 sel dari masing-masing elektroda ini atau dari masing-masing logamnya. Kemudian yang kedua, ramalkan apakah reaksi itu berlangsung dengan menggunakan deret volta. Oke, penjelasannya seperti di bawahnya. Kalau dia pakai reaksi setengah sel, kita perhatikan kalau menggunakan rumus. Kalau menggunakan reaksi sel berarti menggunakan rumus, yaitu E0 sel sama dengan E0 katoda dikurangi E0 anoda. Katodanya untuk persamaan reaksi yang pertama yang mengalami reaksi reduksi, yaitu Cu dari 2+ menjadi 0. Berarti ini yang dibuat sebagai katoda. Makanya di sini Cu dikurangi Fe. Nah, di tabel Cu kan 0,34 min. Fe itu min 0,44. Nah, kalau dikurangkan angka min ini menjadi positif sehingga nilainya plus 78 volt. Karena nilai dari E0 potensial selnya ini positif, maka reaksi dapat berlangsung. Seperti itu. Kemudian coba kita lihat yang kedua. Persamaan reaksinya seperti ini. Ni menjadi Ni2+. Zeng 2+ menjadi Zeng. Ni dari 0 menjadi 2+. Berarti naik. Ni mengalami reaksi oksidasi. Karena Ni mengalami reaksi oksidasi, maka logam Ni-nya ini sebagai anoda. Sebaliknya, Zeng 2+ menjadi Zeng. Dari 2 menjadi 0. Beloknya turun.
seng mengalami reaksi reduksi, maka seng diletakkan sebagai katoda, sehingga nanti E0-nya atau E0 selnya sama dengan kepunyaan Zeng dikurangi kepunyaan Ni. Dari tabel, Zeng itu adalah min 0,76, sedangkan nikel itu adalah min 0,25. Kalau dikurangkan, angka min ini jadi plus, tetapi tetap ini lebih negatif. Min 0,76 plus 0,25 hasilnya min 0,51. Jadi tetap di sini nilainya min. Karena nilai dari selnya adalah negatif, maka reaksi ini tidak bisa berlangsung atau non spontan. Nanti kalau mau dibuat sel voltanya tidak bisa seperti ini, harus dibalik ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita meramalkan dengan deret volta, yang pertama Cu dengan Fe. Fe berada di sebelah kiri dari Cu, maka Fe harus mengalami reaksi oksidasi. Nah, lihat dari persamaan reaksinya, benar enggak Fe mengalami reaksi oksidasi? Oh benar, dari 0 ke 2. Sedangkan Cu-nya harus mengalami reaksi reduksi, berarti reaksi ini dapat berlangsung. Nah, ini lebih mudah kalau tidak diketahui berapa E0 selnya. Udah kan kalau kita sudah bisa menghafal deret voltanya. Sekarang coba kita perhatikan yang kedua. Kita cocokkan dengan nilai yang tadi. Zeng berada di sebelah kiri nikel, maka Zeng harusnya mengalami reaksi oksidasi. Coba kita perhatikan persamaan reaksi ini. Benar enggak Zeng mengalami oksidasi? Zeng dari 2 plus menjadi 0. Dari 2 ke 0 turun. Ternyata dari persamaan reaksi ini Zeng mengalami reaksi reduksi. Nah, inilah yang disebut Zeng reaksi itu tidak akan pernah berlangsung karena Zeng ini harusnya mengalami reaksi oksidasi. Dengan kata lain, Zeng itu tidak dapat mendesak nikel, maka reaksi ini tidak akan pernah berlangsung. Kalau dibuat suatu sel volta, ditaruh nikel sebagai anoda, Zengnya sebagai katoda, maka ini tidak akan pernah dihasilkan listrik. Atau jarum voltmeter nanti arahnya tidak ke kanan atau tidak ada nilai ke kanan, tapi bergerak dia ke kiri. Itu membuktikan bahwa reaksi itu tidak pernah berlangsung. Atau kita harus membalik elektrodanya, di mana Zeng harus dijadikan sebagai elektroda dan nikel sebagai anoda dan Zengnya sebagai katoda, seperti itu. Oke, dari dua contoh ini mudah-mudahan pelajaran tentang potensial sel bisa memberikan pengertian kepada kita atau pemahaman kepada kita bahwa suatu reaksi kimia itu ada yang berlangsung spontan, ada yang tidak berlangsung spontan, dan bisa diramalkan melalui deret volta dan nilai potensial dari selnya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Nah, kalau sudah terakhir dari sel volta ini kita akan melihat macam-macam atau jenis-jenis sel volta. Nah, yang sering ada dalam kehidupan sehari-hari, apa kemarin waktu prasyarat ibu ada baterai. Baterai itu mengubah energi listrik menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Dengan baterai dengan baterai radio bisa menyala, dengan baterai bisa menyalakan laptop, dengan baterai bisa menyalakan lampu senter dan segala macam, mulai dari yang kecil, mulai dari jam tangan sampai yang besar-besar itu menggunakan baterai. Kemudian ada juga di kehidupan sehari-hari yang saya katakan itu adalah aki ya. Nah, ini adalah contoh sel volta yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya memang punya perbedaan, tetapi juga ada persamaannya. Yang berbeda dari baterai dan aki, kalau baterai biasanya habis pakai dibuang
atau sekali aja dipakai, tidak bisa dicas ulang atau diisi lagi. Sedangkan aki apabila arus listriknya habis maka dapat dicas kembali atau diisi ulang dengan mengalirkan arus listrik ke aki tersebut. Nah, dari kedua sel volta ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada yang disebut dengan sel volta primer, yaitu sel yang tidak dapat difungsikan lagi jika energinya sudah habis terpakai, atau elemen yang tidak dapat difungsikan lagi jika sudah habis terpakai. Contoh dari sel volta primer, sel kering, sel seng karbon. Ini yang disebut dengan yang kalian sering pakai, ada sel ABC, baterai, apalagi Eveready dan seterusnya. Atau sel ini dikenal dengan nama sel kering ya, atau sel Lakelands atau baterai. Sel ini digunakan sebagai sumber energi pada lampu senter, radio, jam dinding dan seterusnya. Kemudian ada jenis baterai yang kedua, ini lebih awet biasanya ya, karena nilai potensial selnya tadi beda. Kalau yang ini yang dipakai adalah seng karbon. Kalau alkalin ya berarti dari alkali, yaitu berupa larutan elektrolit yang berupa kalium hidroksida, sehingga baterai alkalin itu bersifat basa. Namanya alkalin ya, basa ya. Oke, biasanya ini lebih awet. Nah, bagian-bagian dari sel Lakelands atau baterai itu seperti ini. Kalau alkalin ya seperti ini. Jadi ada dari bahannya juga bisa membedakan, karena bahannya kan beda. Berarti ini di sini adonannya seng, kemudian katodanya mangan dalam KUH. Ini ada kalium pelindungnya sama seperti ini. Cuma karena bahannya beda, maka enol selnya juga beda dihasilkan. Nah, ini baterai yang sekali pakai ya. Oke, itu contoh-contoh baterai. Kemudian ada baterai merkuri. Nah, biasanya ini baterainya kecil, dipakai pada arloji, kalkulator atau komputer seperti ini. Kenapa merkuri? Ya karena dari Hg dibuatnya. Nih, Hg sengnya sebagai anoda ya. Oke, contohnya yang lain adalah baterai perak oksida. Salah satu baterai yang termasuk dalam jenis baterai primer atau sekali pakai ini adalah baterai perak oksida. Tergolong tipis dan harganya relatif mahal dibanding dengan baterai lainnya, di mana ukuran diameternya 0,3 sampai 0,5 inci. Seperti itu tuh baterai perak oksida. Oke. Sekarang jenis yang kedua dari sel volta adalah sel volta sekunder. Tadi contohnya apa? Aki. Kenapa sekunder? Karena jika habis maka dia akan bisa diisi kembali dengan memasukkan energi dengan cara dicas. Apa itu aki? Didefinisikan sebagai sebuah alat yang dapat menyimpan energi. Pada umumnya di Indonesia kata akumulator hanya dimengerti sebagai baterai mobil. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata akumulator dapat mengacu pada baterai atau kapasitor atau kompulsator seperti ini. Nah, reaksi yang terjadi pada aki ini reaksi pemakaian aki. Ini Pb plus SO4 menjadi PbSO4. Di katoda PbO2. Ini air akinya, kan ada air akinya asam sulfat ya, menjadi PbSO4. Pb plus PbO2. Ini ada air asamnya menjadi PbSO4. Nah, ini reaksi pada saat pemakaian aki. Oke, nanti reaksi pencesan aki itu reaksinya sebaliknya, yaitu PbSO4 akan dirubah kembali menjadi PbO2 dan Pb, sehingga nanti setelah menjadi ini kembali, nah ini akinya bisa dipakai lagi seperti itu. Nah, sekarang contoh sel volta primer sekunder yang lain itu adalah baterai nikel kadmium. Ini juga dapat diisi ulang, digunakan pada portable elektrik, perangkat elektrik portable, lampu darurat dan lain-lain. Ya, pastanya nikel, kemudian elektrolitnya KUH.
Ada kemudian yang disebut juga dengan sel bahan bakar. Jadi ada aki, ada sel bahan bakar, ada sel perak seng, yang masing-masing ini mempunyai kelebihan sendiri diri dan pemakaian yang sendiri-sendiri. Oke, contoh dari sel perak, diagramnya atau bagannya seperti ini. Sel bahan bakar, diagramnya seperti ini. Oke ya, saya kira itu pelajaran kita hari ini atau pembahasan yang kita bahas hari ini, yaitu tentang yang pertama potensial sel standar, potensial elektroda, kemudian cara meramalkan suatu reaksi itu berlangsung apa tidak, kemudian jenis-jenis sel volta. Oke anak-anak, itu penjelasan yang bisa diberikan. Mudah-mudahan kalian memahami sambil nanti kalian baca-baca juga buku referensi yang ada. Kemudian untuk tugasnya nanti menghafal deret volta masing-masing orang. Nanti video penghafalannya itu dikirim di WA masing-masing anak pada jam ibu hari Rabu ya, pada hari Rabu. Nah, menghafalnya tidak pakai teks. Jadi nanti kalian lihatkan wajah kalian, kalau perlu matanya pejam. Jadi ibu tahu kalau kalian itu betul-betul menghafal, bukan melihat. Oke ya, seperti itu. Jadi tugasnya nanti menghafal deret volta. Waktunya mungkin itu ndak sampai 32 detik. Jadi cepat aja, nanti ibu langsung bisa menilai siapa yang menghafal, siapa membaca. Kelihatan nanti kalian menghadap kemana itu membaca, itu akan kelihatan. Jadi nanti kalau biar penilaian ibu itu betul-betul kalian merekam, matanya dipejamkan pada saat memvideo. Oke, saya rasa seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan atau pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat, baik untuk saya pribadi maupun untuk kalian, bisa mengetahui apa yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dan bisa bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Baik anak-anakku, mohon maaf apabila ada yang kurang dimengerti atau ada yang salah dari perkataan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.